Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan memadu gerak, yaitu perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Terus selanjutnya eh, ikuti pembahasannya ya dengan sub pokok bahasan yaitu waktu proyektil mencapai titik tertinggi dan tinggi maksimum. Nah, proyektil itu contohnya peluru, ya. Peluru saat ditembakkan, bola yang saat dilemparkan, anak panas dilepas dari busurnya, ya. Kemudian kelereng dilemparkan atau apa saja bola dilemparkan ke atas atau ke bawah. Ya, itu contohnya proyektil, ya. Jadi macam-macam ya proyektil itu. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, waktu di titik tertinggi dan tinggi maksimum. Nah, ini bola contohnya ya. Ini proyektil contohnya bola. Bola dilempar dengan kecepatan eh, sudut tertentu, ya, sudut elevasinya theta, ini kecepatannya. Nah, nanti suatu saat eh, bola atau peluru atau anak panah mencapai titik tertinggi. Ya. Nah, kemudian suatu saat juga bola atau peluru atau proyektil ya secara umum mencapai koordinat tertentu, kecepatannya kita sebut Px, ini Py terhadap y, nah ini resultan kan, nah ini kecepatan. Nah ini terhadap semua y, ini x terhadap semua x kita sebut y. Nah suatu saat mencapai titik tertinggi seperti ini ya. Oke. Ini disebut setengah lintasan ya. Kalau tidak ada gesekan maka peluru atau proyektil itu akan mulus-mulus saja pada saat bergerak. Itu kalau tidak ada gaya gesekan. Tapi kalau ada gaya gesekan itu tidak seperti ini. Ya, karena gaya gesekan itu diperhitungkan. Ya. Nah ini kecepatan terhadap sumbu X tetap dimanapun proyektil itu berada. Nah kenapa? Karena ini gerak lurus beraturan. Ya. Nah ini kecepatan terhadap sumbu Y. Ya. Oke, saya jelaskan nih. Yang pertama nih, yang pertama ketika peluru mencapai titik tertinggi atau proyektil mencapai titik tertinggi ini. Nah, ini waktu ya. Waktu di titik tertinggi. Nah, ini kita sebut taruh saja ini kita sebut A, yang ini B. Nanti di soal atau di aplikasi tidak akan ada A, B, C, D ya. Nah, waktu di titik tertinggi. Nah, ketika mencapai titik tertinggi, itu kecepatan terhadap sumbu Y itu sama dengan 0 ya. Nah, kita punya rumus pada kecepatan itu Pi sama dengan V0 sinus theta ya, dikurangi G kali T atau plus minus G kali T ya. Nah, karena di titik tertinggi maka kecepatan terhadap sumbu Y atau Py itu 0 ya. Nah, nanti nilainya P0 sinus theta dikurangi G kali T. Nah, pindah ruas ya. G kali T sama dengan nanti P0 sinus theta ya. Gitu. Nah, waktu di titik tertinggi itu besarnya P0 sinus ya, sin theta per G gitu ya. Nah, ini rumus untuk di titik tertinggi. Nah, nah sekarang bagaimana ketinggiannya? Nah, ini ketinggiannya ya. Saya putar lagi videonya nih, atau apa PowerPoint-nya. Nah, ini berarti titik tertingginya kita sebut H maksimum. Nah, berapa nilainya? Nah, kita ambil di atas saja ya. Kita tulis di atas. Nah, ini tinggi maksimum ya. Tinggi maksimum akan tercapai ketika sama ya, kecepatan terhadap sumbu Y sama dengan 0. Nah, sedangkan kecepatan terhadap sumbu X ini kalau ada pertanyaannya, ini konstan ya. Nah, ini pertanyaannya begini. Ketika proyektil mencapai titik tertinggi, maka berlaku nah, kecepatan terhadap sumbu Y 0, kecepatan terhadap sumbu X eh, konstan, energi kinetik di situ tinggal energi kinetik terhadap sumbu Y-nya gitu ya. Nah, energi potensial dalam keadaan maksimum gitu ya. Nah, kita punya rumus yang ini. Y sama dengan P0 ya, sinus theta kali T min setengah G T kuadrat ya. Nah, Y-nya boleh diganti dengan H maksimum. Maka H maksimum ya. Nah, ini P0
sinus theta. Nah, T-nya ganti oleh mana? Oleh P0 sinus theta per G ya. Nah, dikurangi setengah G. Nah, T-nya kuadrat kan P0 sinus theta per G ya. Kuadrat kan. Nah, nanti ini perolehannya begini. Ini P0 kali P0. Jadi nanti P0 kuadrat ya, sin kali sin berarti sin kuadrat ya. Theta per G ya. Nah, dikurangi. Nah, ini di sini setengah G, di sini kalau dikuadratkan berarti G kuadrat. Atau saya tulis begini. Setengah G, ini V0 kuadrat, sinus kuadrat theta per G kuadrat. Catat ya. Nah, nanti hasilnya nih, V0 kuadrat, sinus kuadrat theta per G ya, dikurangi, ya, V0 kuadrat, sinus kuadrat theta per, nah ini setengahnya. Jadi, ini setengah G. Nah, ini sama dengan X dikurangi setengah X. Ya. Pino kuadrat sin kuadrat theta per G dikurangi setengah pino kuadrat sin kuadrat theta per G. Nah, ini sama dengan X dikurangi setengah X. Ya. Nah, maka tinggi maksimum untuk sebuah proyektil itu ditulis pino kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya, gitu ya. Nah, ini tinggi maksimumnya. Nah, berarti waktu di titik tertinggi Pino sin per G, ya, Pino sinus theta per G, dan tinggi maksimumnya Pino kuadrat sin kuadrat per 2G. Oke, itu ya. Hafalkan rumusnya ya. Karena fisika itu banyak rumus. Kalau tidak dihafalkan, nah nanti kita akan bingung mengerjakan soal. Oke. Ya, kita aplikasikan rumus-rumus ini ke dalam perhitungannya supaya kalian benar-benar mengerti. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini soal yang apa? Aplikasi yang pertama ya. Nah, ini ya. Tuh. Ini yang tadi slide-nya. Oke. Nah, langsung aja. Pertanyaannya, tentukan kapan dan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Oke. Kalau sudah paham, kalian tidak perlu lewat diketahui. Nah, tapi karena dari sini contoh soal, maka saya lewat ini aja dulu. V0 sama dengan itu 100 ya. 100 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya itu 60 derajat ya. Nah, pertanyaannya, waktu di titik tertinggi berapa? Tadi sini berapa nih? Kemudian tinggi maksimumnya berapa? Ya. Kemudian HA-nya berapa? Ya. Oke. Kita bahas ya. Yang pertama nih, A, waktu di titik tertinggi berapa? T sama dengan V0 sinus theta per G ya. Nah, kalau tidak diketahui G-nya ambil saja 10 meter per sekon ya. Jangan mempersulit diri sendiri. Kecuali di soal diketahui. Nah, pakai yang ada di soal. Ini 100 kalikan sinus 60 ya. Sinus 60 per 10. Nah, ingat nih, coretnya. Ini berarti 10. Nah, ingat. Makanya saya sarankan kalian harus hafal sinus berapa, sinus 60 berapa, sinus 30 berapa, cos 60 berapa, tan 60 berapa ya. Pada tabel apa vektor saya pernah menampilkan nilai-nilai dari sinus, cosinus, tan, theta ya. Oke. Ini berarti ini setengah akar 3 ya. Nah, berarti peluru atau ya di sini peluru ya, peluru mencapai titik tertinggi ketika 5 akar 3 sekon ya. Nah, berapa sih tingginya saat itu, tinggi maksimumnya? Nah, tinggal masukkan H maksimum. Berarti ini pakai ini P0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Tinggal masukkan aja nih. Berarti 100 kuadrat berarti 100 kuadrat dikalikan sinus kuadrat 60 per 2 kalikan 10 ya. Nah, nanti di sini kan 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4. Nah, kemudian sinus 60 itu kan setengah. Setengah akar 3. Kuadrat kan tapi. Kali 2 kali 10 ya. Oke. Dicoret nolnya. Coret nolnya 1.
Nah, berarti 1000 ya. 1000 dibagi 2 berarti 500 ya. 500, oke. 500. Nah, ini eh, setengah dikuadratkan berarti seperempat ya. Seperempat akar 3 dikuadratkan berarti 3 ya. Nah, nanti diperoleh bahwa ini 1500 ya. 1500 dibagi 4 ya. Hasilnya ini 1500 dibagi 4 ya. Nah, boleh maksimumnya boleh pakai desimalan ya atau angka biasa bukan pecahan. Berarti 3750 ya. 3750 atau seadanya juga boleh ya. Oke. Bukan 3.375 kalau nggak salah ya. Oke, kita hitung aja. Nah, nanti nilainya itu, oke, tar dulu ya. Nah, di situ 1500 ya. Oke, benar ya. 3, 5, iya udah 1500 dibagi 4 ya. Gampang nanti pakai kalkulator. Nah, 375. Saya bilang itu 375 ya. Oke, 375 meter. Jadi peluru pada saat itu waktu yang dicapainya ada 5 akar 3, kemudian ketinggiannya 375 gitu, meter. Oke. Nah, itu jawaban untuk salah satu aplikasi dari waktu dan tinggi maksimum. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 2 ya. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, ini hampir seperti yang tadi ini. Seperti yang tadi. Tentukan tinggi maksimum. Saya ganti aja sudutnya supaya variasi ya. Atau kecepatannya saya ganti. Ini jadi 200 ya. 200. Ya, 200 meter per detik. Saya ganti aja. Nah, kecepatan awal itu 200 meter per sekon, kemudian sudut elevasinya tetap aja, atau mau diganti juga boleh ya. Misalkan saya ganti menjadi 37 misalkan ya, 37 derajat. Nah, ini saya ganti aja ya, biar variasi. 37 derajat. Nah, pertanyaannya kapan, berapa tingginya, maksimumnya ya, saat itu. Nah, ini berarti T sama dengan ya, T sama dengan V0 sinus theta per G ya. Nah, tinggal masukkan ya. Berarti ini 200 kalikan sinus sinus 5 apa sinus 37 dibagi dengan 10 ya. Syarat 10-nya tinggal 20. Nah, sinus 37 itu 3 per 5 ya. Tinggalnya ada dengan ini 4 ya. 4 kali 3, 20 bagi 5 kan 4 kali 3 berarti 12 sekon. Jadi peluru mencapai titik tertinggi ketika 12 sekon. Nah, nah, berapa tingginya? Nah, sekarang tinggi tinggi maksimum yang dicapai berarti gunakan rumus yang ini. H maksimum berarti P0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Ingat rumusnya ya. Nah, ini berarti 200 kuadrat kalikan sinus kuadrat 37 ya per 2 kalikan 10 ya. Ya. Nah, nanti di sini itu 2 kali 10 pangkat 2 itu kan 200 kali 10 pangkat 2 atau 200 kuadrat itu berarti 4 kali 10 pangkat 4 ya. Dibagi dengan 20 ya. Nah, sinus kuadrat 37 berarti ini 3 per 5. Kuadratkan ya. Nah, ini dengan ini coret ya. Nah, berarti tinggal berapa? Tinggal 1000 kan? 1000. Nah, 1000 kalikan 9 per 25 ya. Oke, gitu ya. Karena 3 per 5 kuadrat kan berarti 9 per 25. Nih, 1000 coret dengan 25 ya. Berarti 40 ya. 40 kali 9. Saya coret aja ini. 40 kalikan 9. Nah, ini berarti 360 meter. Jadi tinggi maksimumnya 360, waktu yang diperlukannya adalah 12 sekon. Oke, itu. Itu jawaban untuk soal aplikasi yang kedua ke dalam soalnya. Oke. Oke, yang ketiga sekarang.
Sebab peluru ditembakkan dengan kecepatan, nah kok peluru terus, boleh diganti dengan apa saja, misalkan bola dilempar ya, anak panah dilepaskan gitu ya, atau anak panah ditembakkan juga sama ya. Nah, terus di sini diketahui sudutnya itu 45 derajat ya. Kemudian peluru mencapai titik tertinggi 4 detik. Nah, berarti tesnya dengan 4 sekon ya. Nah, pertanyaannya berapa sih tinggi maksimumnya? Nah, nah di sini ingat tidak ada pino. Pinonya tidak ada ya. Nah, maka cari dari mana? Cari dari sini. Ya. Tes dengan pino sinus theta per 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 G ya. Oke, di sini berarti 4 sama dengan V0 sinus 45 dibagi 10. Ini kalikan crossing ya. 40. Nah, V0 ini 45 itu setengah akar 2. Nah, di sinilah kita harus hafal sinus kosinusnya ya. Supaya tidak mentok. Nah, udah. Yang kiri kali akar 2, yang kanan kali akar 2. Atau kiri kanan kali akar 2. 40 kali akar 2. Ya. Nah, di sini V0. Nah, ini setengah ya. Akar 2 kali kan akar 2 ya. Nah, ini kan berarti akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Nah, dibagi 2 berarti habis. Nah, maka kecepatan awalnya adalah 40 akar 2. Bukan habis satu ya. Ini meter per sekon. Nah, ini walaupun pertanyaannya tinggi maksimum, tetap kalian harus mencari kecepatan. Sebab kita perlu kecepatan di mana di sini. H maksimum ya. Nah, berarti Pino kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Itu ya. Oke, tinggal masukkan nih. Berarti 40 akar 2 kuadrat kan ya. Kalikan sinus kuadrat 45 dibagi dengan 20. 2 kali 10 langsung aja. Nah, nanti di sini hasilnya 1600 ya. 1000 ya 1600 kalikan 2 ya. Kalikan nah di sini setengah akar 2 ya. Kuadratkan ya. Ya, seperti itu ya. Nah, dibagi dengan 20. Coret aja ini dengan ini. Ini dengan ini. Berarti berapa? 60. 100 bukan 60. 160 ya, sorry. 160 ya. Nah, tar dulu. Ini berarti 160. Kemudian ini setengah akar 2. Kalau dikuadratkan itu 2 per 4 ya. Ini setengah. Ya. Setengah akar 2 berarti kalau dikuadratkan setengah berarti seperempat. Akar 2 kuadratkan berarti 2. 2 per 4 berarti setengah. Nah, ini 80 meter ya. Jadi tinggi maksimumnya sebab peluru ketika mencapai waktu 4 detik di titik tertinggi itu 80 meter ya. Oke, itu soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 4 ya. Nah, nah sekarang di sini justru ditanya ya. Ditanya berapa sih kecepatan lemparannya. Nah, kalau saya bacakan, sebuah peluru dilempar ke atas. Bola bukan peluru, bola dilempar ke atas dengan kecepatan atau dengan sudut elevasi 60 derajat ya. Nah, berarti di sini tetanya adalah 60 derajat, kemudian waktu nyampe titik tertingginya adalah 2 sekon ya. Nah, pertanyaannya tentukan kecepatannya berapa sih? Tinggi maksimumnya berapa? Oke, dari sini aja. T sama dengan V0 sinus theta per G ya. Nah, ininya 2, ini sinus 60, ini 10 ya. Crossing, kalikan. Ini berarti V0, ini setengah akar 3 ya. Nah, kemudian kiri kanan kali akar 3 ya. Ini berarti 20 akar 3, ini setengah kali V0 kali 3 ya. Sebab akar 3 kali 3, akar 3 kali akar 3 berarti 3 ya. Nah, udah. Maka V0, nah 2 kali 20 ya. Ya, berarti 40 akar 3 per 3 ya. Gitu. Ini meter per sekon. Ini yang kecepatannya. Nggak usah pakai desimalan, seadanya aja. Nah, kemudian tinggi maksimumnya berapa? H maknya. Nah, berarti H maksimum. Nah, kalian tinggal menggunakan ini. Pino kuadrat
sinus kuadrat theta per 2G. Ini soal dibolak-balik aja terus begini. Ya. Pino kuadrat, nah di situ berarti 40 per 3 akar 3 dikuadratkan ya. Kuadratkan. Kalikan sinus kuadrat 60 per 2 kalikan 10 ya. Oke. Nanti hasilnya gini. 40 berarti 1600 ya. Bagi dengan 9 kalikan dengan 3. Nah, di sini setengah akar 3 kuadratkan ya. Kuadratkan per 20 ya. Nah, yang paling enteng kita bagikan 20 ke 1600 catat ya. Nah, ini berarti nah, ini dulu. Berarti 80 kalikan 3 ya. Ya. Kalikan 3 lagi di sini ya. Akar 3 kali akar 3 ya. Berarti 3. Nah, setengah dikuadratkan berarti seperempat. Nah, berarti kalikan aja seperempat. Nah, dibagi 9 ya. Oke, 9 yang ini. Catat ya. Nah, habis kan? Nah, berarti ini 20 meter ya. Nah, jadi nanti tinggi maksimumnya 20 meter. Gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Oke. Bola dilempar ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat. Ternyata mencapai tinggi maksimum 30 meter. Tentukan waktu bola mencapai titik tertinggi. Ini dibolak-balik ya. Nah, tadi dari waktu ditanya ketinggian, sekarang dari ketinggian ditanya waktu. Gak usah bingung ya. Nah, Pino itu tidak ada. Jadi tanya dulu nanti atau dicari ya. Kemudian di sini theta itu 53 derajat. Sedangkan tinggi maksimumnya itu 30 meter. Nah, gimana caranya? Nah, kita lewat ini untuk mencari P0. H P0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya. Nah, di situ tinggi maksimum berapa? 30 kan? Nah, ini P0 kuadrat sinus kuadrat 53 per 2 kalikan 10 ya. Oke, ini cross kan? Berarti 2 kali 10, 20 kalikan 30 berarti 600 ya. 600 sama dengan P0 kuadrat. Nah, sinus 53 itu 4 per 5 ya. Kuadrat kan ya. Nah, jadi nanti 600 sama dengan P0 kuadrat 16 per 25 ya. Nah, hasilnya P0 kuadrat. Nah, ini 25 kali 600 ya. 600 kali 25. Nah, dibagi 16 ya. Oke. Maka P0 gitu. Akar dari 600 kali 25 dibagi dengan berapa? 16 ya. Nah, ini hasilnya 600 kalau diakar akar berarti 10 ya. Ya. Sisa sisa 6. Kemudian 25 diakar berarti 5 ya. 16 diakar berarti 4. Nah, sisanya di tengah atau di dalam bukan di tengah itu 6 ya. Nah, dan berarti boleh ditulis P0 sama dengan 50 dibagi 4 ya. 50 dibagi 4. Udah aja tulis adanya. 50 dibagi 4 akar 6 meter per sekuat. Nah, itu apa kecepatannya. Sedangkan waktunya kalian boleh menggunakan ini. T sama dengan berapa ya? Nah, berarti P0 sinus theta per G ya. Tuh. Nah, P0-nya yang kita barusan cari 50 per 4 ya. Kalikan akar 6 kalikan sinus 53 dibagi dengan 10 ya. Nah, catat aja ini. Nah, berarti tinggal 5 per 4 akar 6. Nah, di sini sinus 53 itu 4 per 5 ya. 4 per 5. Coret ini. Nah, berarti nanti waktu mencapai titik tertinggi itu akar 6 sekon ya. Nggak usah pakai desimal, seadanya aja gitu. Oke. Itu soal nomor 5. Mudah-mudahan dengan tampilnya 5 soal ini, aplikasi dari titik tertinggi dan waktu di titik tertinggi atau tinggi maksimum
kalian lebih memahami dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep atau rumus-rumus yang saya ajarkan atau saya jelaskan ke dalam perhitungan kalau menemukan soal sejenis. Oke, next video, waktu proyektil jatuh dan jarak jatuh maksimum. Jadi